إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وعموم أرواح المسلمين والمسلمات، نخص خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المسجد، كما نخص خصوصا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين، وبنية أن الله يبارك في أعمارنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا. على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru asatidzah, Bapak hadirin pengurus serta jamaah majelis ta'lim Ramadan Masjid Jami Dia Guru Sya'ban 1444 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 27 Ramadan 1444 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir melanjutkan pengajian Ramadan yang terakhir. Insyaallah kita jumpa lagi pada Ramadan tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, taufik hidayah. Kita mengharap agar semua amal ibadah kita diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut di halaman 28. Qauluhu, sabda Nabi, pesan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, walil murai salasu alamat. Wahai Ali, bagi orang yang riya, artinya orang yang riya mempunyai, bagi itu artinya mempunyai, memiliki. Orang riya mempunyai tiga tanda. Sekarang riya dulu. Apa artinya riya? Riya itu selalu kita mengartikan riya itu selalu ingin dipuji gitu. Jadi selalu kita bilang riya itu ingin dipuji orang, bukan ingin dapat keridhaan Allah, ingin dipuji. Itu kita artiin riya. Tapi sesungguhnya riya itu lebih umum daripada arti ingin dipuji, ya, lebih umum, lebih luas. Artinya apa kalau lebih umum? Segala karena baik karena dipuji ataupun karena lain, bukan karena Allah. Nah, itu termasuk apa? Riya, bukan hanya sekedar ingin dipuji. Ya. Nah, ini contoh anak-anak kita sejak kecil kita sudah didik tidak ikhlas. Anak-anak kita sejak kecil kita sudah didik. Didik apa? Didik tidak ikhlas, didik riya gitu. Nah, riyanya anak-anak kecil bukan karena ingin dipuji. Mana contohnya? Anak kecil kita didik dia riya. Ya, artinya riya bukan ikhlas karena Allah. Ketika ditanya sama gurunya, ya, ketika ditanya oleh gurunya di sekolahan, kamu ini dari jauh-jauh datang ke sini, ya, belajar karena apa gitu. Nah, itu anak kecil bukan karena ingin dipuji, karena ingin dapat ijazah. Karena ingin dapat. Nah, itu riya namanya.
Kan bukan ingin dipuji. Karena ingin dapat ijazah itu bukan karena Allah. Ya. Jadi kalau anak kecil karena ijazah belajar, karena Allah, ya, saya ya, diperintah oleh orang tua saya belajar karena Allah, ya, karena ingin dapat ridho Allah, karena melaksanakan perintah Nabi yang berbunyi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, itu katakan ikhlas. Kalau belajar karena ingin dapat ijazah, apalagi diterusin, gurunya nanya lagi, mau ijazah buat apa? Supaya ntar kalau ngelamar kerjaan bisa diterima. Wah, itu lebih lagi. Nah, itu namanya riya. Ya. Jadi ijazah itu nggak usah diniatin. Yang diniatin apa? Karena Allah. Kalau memang dia pinter, berprestasi, wah, ijazah datang sendiri. Ya, itulah arti daripada ikhlas. Dan kebalikan ikhlas artinya apa itu? Riya. Jadi riya itu bukan hanya sekedar ingin dipuji, segala sesuatu yang karena selain Allah itu namanya apa? Riya. Nah, yang seharusnya bukan riya, ikhlas. Ikhlas itu murni. Kalau susu murni, berarti susu itu enggak kecampuran apa-apa. Nah, demikian juga apabila kita beribadah, ya, bukan hanya sekedar beribadah ini, beraktivitas, ya, murni karena Allah. Nah, itu baru dikatakan riya. Nah, sekarang kita malu dikatakan ikhlas. Sekarang kita ingin tahu riya ini supaya jangan sampai kita termasuk orang riya kalau kita udah tahu tandanya. Yang pertama kata Nabi, yutimu ruku'ahu wa sujudahu ma'anas wa yankusuhu iza shalla wahdahu. Oh. Yutimu ruku'ahu, kalau dia ruku' dia sujud, ya, ruku' dan sujudnya sempurna, artinya bagus. Ruku' dan sujudnya bagus, ada tomak ninahnya, ada apanya. Kalau dilihat sama orang, kalau dia sholatnya, kalau di sholatnya sama-sama orang. Wayan kusuhu iza shalla wahdah. Tapi kalau dia sholat sendirian, ya, kurang, nah, ya, kurang sempurna. Nah, itu tanda bahwa dia itu apa itu? Riya. Ini bukan hanya sholat aja, apa aja. Ya. Ya, kalau dia nggak ada orang wed-wedan, tapi kalau ada orang nyisir, bajunya rapi, ya, ya bukan hanya sholat aja gitu. Ya, dia nyisir, dia pakai minyak wangi, dia apa? Kalau ada orang, kalau enggak. Nah, itu sama aja. Yang kedua, wayan situ lil mar'il ladzi yusni alaihi. Wayan situ, ya, lil mar'il ladzi yusni alaihi. Wa yadhkurullaha fil khala'i wal mala'. Wayan situ lil mar'il ladzi yusni alaihi. Wa yadhkurullah fil khala' wal mala'. Ini mungkin yang ketiga ini sebabnya. Yang pertama, yutimu ruku'ahu wa sujudahu ma'an nas wa yankusuhu idza shalla wahdah. Wa yansitu lil mar'il ladzi yusni alaih. Ya. Wa yansitu yang kedua, ya, dia gembira kalau dia apa? Dipuji. Wa yansitu lil mar'il ladzi yusni alaih. Dia gembira apabila dipuji. Ah, kemudian wa yadhkurullaha fil khala'i wal mala'. Wa yadhkurullah fil khala' wal mala'. Nah, dia yadhkurullah, ya, zikir ingat Allah fil khala' wal mala'. Baik tidak ada orang atau mala' itu artinya beserta orang lain. Wa yadhkurullaha fil khala'i wal mala'. Wa yadhkurullah bil khala wal mala. Artinya supaya apa ini? Ya, supaya dilihat orang lah. Ini semuanya adalah tanda-tanda seseorang riya beramal bukan murni ikhlas karena Allah. Ya Ali walil ahmaqi salasu alamat. Wahai Ali, orang yang bodoh, ahmaq itu bodoh.
ada 3 tanda. Pertama at-tahawunu fi faraidillah. At-tahawun artinya meremehkan, merendahkan ya, perintah-perintah Allah, faraidillah. Kasratul kalam fi zikrillah. Kasratul kalam fi zikrillah. Banyak gaduh nih. Banyak ngomong ketika apa? Zikir. Okay. Jadi tidak konsentrasi. Wa ta'nu fillah. Apa ta'nu fillah? Dan ya, menuduh Allah ya. Menuduh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan husnudzon ya. Jadi kita diperintah itu husnudzon billah, selalu berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda husni dzanni abdi li ya. Saya mengikuti husnudzonnya hambaku gitu. Ya kalau hambanya husnudzon, ya Allah seperti itu. Kalau hambanya suudzon ya. Nah demikian juga Allah seperti itu. Ya Ali, lil mahzuli salasu alamat. Lil mahzul, orang yang hina itu ada 3 tandanya. Kasratul kadhibi, banyak dusta ya. Kasratul aiman, banyak sumpah ya. Sumpah yang bohong, sumpah yang tidak benar nih. Kasratul aimanil fajirah. Kasratul hawaij ilan nas. Nah, jadi banyak ketergantungan ya, banyak ketergantungan sama manusia gitu. Jadi kita harusnya kita bergantung sama Allah, Allahus Samad. Jangan bergantungan pada manusia. Nah, itu tanda seseorang dikatakan apa itu tadi? Al-mahzul. Mahzul itu artinya orang yang ya, mahzul itu orang yang hina. Ya Ali wali syaqi salasu alamat. Orang yang apa ini? Orang yang celaka. Syaqi lawannya sa'adah. Orang yang celaka itu 3 tandanya. 1, kutun haramun. Apa itu? Makanannya yang masuk ya. Energi yang masuk ke dalam perutnya adalah yang haram. Ijtinabul alimi. Jauh dari orang alim, maksudnya jauh dari pengajian. Wa salatuhu liwahdatin. Maksudnya liwahdihi, salatnya enggak berjamaah ya. Salat tidak berjamaah. Kan kita diperintah salat berjamaah. Salat berjamaah sangat penting. Ya, kenapa pentingnya salat berjamaah? Ya, khususnya bagi laki-laki. Karena ya, ketika sedang dalam keadaan perang aja masih disuruh berjamaah. Ada namanya sholatul khauf. Ada tata cara bagaimana salat berjamaah ketika sedang perang. Nah, kalau tidak dalam keadaan aman masih diperintah salat berjamaah iza kumta. Ya, kata Allah dalam Al-Qur'an, apabila kamu berada di tengah-tengah prajurit sedang perang, ya, datang tiba saatnya salat yang 5 waktu. Nah, itu ada aturannya. Nah, itu yang dikatakan sholatul khauf, ya. Apabila sedang perang, tidak dalam keadaan aman, di depan ada musuh, masih diperintah, apalagi kalau enggak perang, dalam keadaan apa? Aman. Nah, jadi sholatuhu liwahdatin atau liwahdihi ini tandanya orang yang syaqi, orang yang celaka, yang rugi. Karena sholat jamaah itu kata Nabi afdalu min sholatil fard bisab'in wa isrina darajah, lebih afdal daripada sholat sendiri ya 27 derajat. Apa artinya? Artinya kalau ente sholat sendiri, ente sholat ulang-ulangi 27 kali. Sholat maghrib 3 rakaat diulangi 27 kali, ente sholat sendiri. Masih lebih afdal sholat maghrib berjamaah hanya 1 kali.
Nah, sholat tarawih aja yang 20 rakaat capek, apalagi maghrib 23 rakaat diulangi 27 kali. Walil mujrimi salatu alamat. Nah, orang yang jahat, mujrim, ya, itu ada 3 tandanya. Hubul fasad, suka kerusakan. Durrul ibad, suka, ya, merugikan orang lain. Suka merugikan orang lain. Wajtinabur rasad, jauh dari petunjuk. Nah, itulah orang yang apa tadi? Orang mujrim, orang yang jahat. Ya Ali walidh zalimi salasu alamat. Wahai Ali, orang yang zalim ada 3 tandanya. Selalu ada 3. La yubali min ayyi syai'in ya'kulu. Tidak peduli, ya, dari mana saja sumber yang dia makan. La yubali, ada tidak peduli. Ya, apa tidak peduli? Cuek, ya. Min ayyi syai'in ya'kulu, dari mana dia makan. Harusnya yang halal. Wayak haru madinahu. Wayak haru madinahu. Dia berkeras kepada orang yang ngutang. Orang yang ngutang, ya. Kalau dia nggak bisa nagih, nyewain apa namanya? Kalau nggak kuat bayar kontrakan bulan ini, apa? Silakan keluar. Nah, itu. Wayabtisu bihi. Nah, wayabtisu artinya kejam bihi, ya. Idza makanahu, apabila Allah berikan kekuasaan, ya. Jadi apabila Allah berikan kekuasaan, dia tidak mempunyai belas kasih kepada rakyat yang dipimpin. Nah, itulah beberapa wasiat Nabi, ya, kepada Sayyidina Ali tentang apa ini? Kemarin judulnya itu, ya, faslun fi alamati syirki. Kemudian kita lanjut faslun fil adiyah. Wasiat Rasulullah pada Sayyidina Ali khususnya dan umum kepada kita semua tentang doa. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali idza dakhaltal masjida fabda bi rijlikal yumna watla bi rijlikal yusra. Wahai Ali, apabila kamu masuk ke masjid, apabila kamu akanlah, ya, idza dakhalta, apabila kamu akan, idza aradta duhulal masjid, gitu. Jadi jangan apabila kamu telah masuk, kan dakhal fi'il madhi. Jadi bukannya masuk, apabila akan, idza qumta ila sholati faghsilu, apabila kamu akan mendirikan sholat. Jadi abang-abang fi'il madhi apabila telah. Ini kan sebelum sholat diperintah wudu. Sebelumnya masuk, apabila kamu akan masuk ke masjid, mulailah masuknya dengan kaki kamu yang kanan, ya. Kaki kanan artinya lepas dulu tuh sendal, ya. Kemudian lepas yang kanan dulu masuk ke masjid. Watla birijlikal yusra. Itla itu artinya pulang kembali, ya, dengan kaki yang kiri. Nah, ini dari masih kecil kita udah diajarin sama guru TK nih. Bahkan ada bacaannya. Ya Ali, alaika bi surati Yasin. Wahai Ali, ya, seyogianya kamu baca surat Yasin. Ya, banyak baca surat Yasin. Mendawamkan surat Yasin. Sobahan wa masaan. Pagi hari dan sore hari. Kenapa? Fa inna man qara'aha kadzalika, gitu. Siapa orang yang membacanya seperti itu, maksudnya seperti itu pagi dan petang, pagi dan sore, kana fi amanillah. Nah, dia, ya, diamanin oleh Allah, gitu, ya. Dia dijaga oleh
oleh Allah. Ya Ali man qara'a suratul hasri kullalailatin kupi'a syarrad dunya wal akhirah. Ini jarang baca nih. Siapa orang yang membaca suratul hasyr setiap malam, kupi'a syarrad dunya wal akhirah, maka Allah Ta'ala jaga dari keburukan dunia dan akhirat. Ya Ali man qara'a suratul baqarah lailatal jum'ah. Ya Ali, siapa yang baca surat Baqarah malam Jumat. Ini juga jarang, ya. Ini surat Baqarah hampir 2,5 juz. Tola'a lahu nurun, akan tola'a terbit baginya nur cahaya. Ma bainas sama as-sabi'ah ila tahlil aradin. Dari mana tembus nih? Dari langit ke-7 sampai bawah bumi yang ke-7 kan. Langit ada 7 lapis, bumi ada 7. Dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah Allah kasih cahaya. Wa man qara'a suratul dukhan wa suratul mulki lailatal jumu'ah. Siapa yang baca surat Dukhan dan suratul mulki tabaraka, ya, lailatal jumu'ah, ghafarallahu dzunubahu, Allah ampuni dosa-dosanya. Berarti tiap malam Jumat. Wa kufi'a fitnatal qabri, dan Allah jaga dari fitnah kubur, siksa kubur. Siksa kubur. Wa man qara'a inda mabja'ihi akhir ayatil kahfi, ya, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bunyalahu min nur. Siapa orang yang membaca akhir surat Kahfi, apa itu? Innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya, kemudian terusin ada paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Nah, maka Allah bunyalahu, Allah buatkan, Allah bangunkan, Allah buatkan baginya nur, ya, nur cahaya min ra'sihi ila ka'bihi, dari kepalanya sampai mata kakinya. Ini yang baca apa? Ya, ketika mau tidur, waman qara'a inda madja'ihi. Siapa orang yang baca ketika, ya, madja'ihi, di tempat tidur. Maksud tempat tidur malam sebelum tidur, baca ini, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu, ya, tiap mau tidur, ya. Nah, bunyalahu min nur min ra'sihi ila ka'bi. Wa man qara'a suratul tariq, siapa yang baca wasama'i wa tariq inda marqadihi, ya, ketika di tempat tidur gitu. Marqad sama apa tadi itu? Madja sama. Kutibalahu adadu, ya, kan adadu nujumis sama hasanatun. Oh benar, kutibalahu, yang jadi naibul fa'ilnya hasanatun, ya. Kutibalahu adada nujumis samai hasanatun. Siapa orang yang mau tidur baca apa itu? Surat was-samai wa tariq, ya, maka Allah Ta'ala tulis baginya, kutibalahu, ditulis baginya, ya, hasanat, kebaikan-kebaikan. Adada nujumi sama sebilangan, ya, sebilangan, ya, sebilangan apa? Bintang yang ada bintang-bintang. Ya, kalau bintang itu bukan sebilangan. Sebilangan bintang-bintang. Siapa yang bisa ngitung bintang? Ya, padahal dia cuma baca surat Tariq, ditulis baginya hasanat sebilangan. Berapa ditulisnya? Sebilangan jumlah bintang yang ada di langit. Kita ini perlu hasanat, ya. So, kalau nggak punya hasanat gitu, kalau timbangan, kan timbangan ada 2 itu, ada hasanat, ada sayiat.
Ya, kalau hasanatnya beratan, ya masuk surga. Nah, faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu, ringan, ya, hasanatnya ringan, sayyi'atnya yang berat. Fa ummuhu hawiyah. Ummuhu artinya maskanuhu, maka tempat tinggalnya neraka hawiyah. Ya, apa itu neraka hawiyah? Wa ma adraka ma hiya. Ya, nah itu namanya haus saktah. Ya. Katanya wa ma hiya itu neraka hawiyah. Apa neraka hawiyah itu? Narun, api yang membakar. Nah, ya. Nah, jadi apa itu tadi? Hasanat perlu. Ya, kenapa? Agar supaya kita tidak masuk ke neraka. Allah masukkan ke surga. Hasanat. Nah, kalau kita sudah ruh sudah sampai di tenggorokan, udah nggak bisa deh nambah hasanat, nggak bisa. Jadi kata Nabi, iza mata ibnu adaman qata'a amaluhu. Ya, tapi ya kalau ada kiriman bisa. Ya, kalau ada kiriman bisa. Kalau nggak ada yang ngirimin, ya udah segitu-gitunya hasanat. Ya, kecuali ada 3 nih yang terus bisa menambah hasanat kita. Kata Nabi, illa min salas, tiga. Ya, ada amalun jariyah, amal jariyah. Nah, ini hasanat masih terus selama wakafnya hasanat amal jariyahnya dimanfaatkan oleh siapa aja, bukan hanya orang, burung. Makanya kita disuruh nanam pohon, nanam apa. Nah, walaupun orangnya sudah meninggal dunia, ada buahnya dimakan sama apa? Burung. Nah, dapat hasanat. Ya. Begitu juga waktu zaman dulu di negeri Arab itu, ya, sulit air, itu amal jariyah yang paling manfaat bikin sumur. Bikin sumur artinya umum, nanti orang ambil air di situ. Ya. Nah, itulah amal jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, seperti tuan-tuan guru kita yang mempunyai karya ilmu ditulis, atau dia itu masih ada suaranya dipakai, diamalin oleh anak muridnya. Nah, itu masih tetap. Nah, kemudian walad soleh yad'ulahu, punya anak perempuan, anak laki perempuan yang soleh solehah, yang selalu mendoakan. Nah, hanya 3 itu aja. Selain itu sudah, yang lain ya bisa kalau ngirimin, kalau enggak ya enggak. Baik, ini perlu hasanat. Nah, kita baca suratul Tariq kemudian ditulis ya hasanat sebilangan bintang yang ada di langit, bintang-bintang. Wa man qara'a suratal mulki wa ta'ala ba'da qiraatiha Allahumma simni gitu. Jadi dibuang ininya. Ya, titiknya dibuang. Ya, ini faedahnya ngaji, ya. Siapa orang yang baca suratul mulki tabaraka, ya, wa ta'ala, ya, qira'a wa ta'ala sama ba'da qiraati, sesudah selesai suratul mulki yang jumlah ayatnya ada 30. Setelah selesai suratul mulki, baca ini nih. Allahumma simni bil Islam. Ya. I'simni, bukan irsimni, ya. Jagalah aku dengan Islam. Ya. Nah, itu yang keduanya benar tuh. Qaiman, wa'simni bil Islami qaidan. Nah, ini benar tuh, wa'simni. Ya. Jagalah aku, ya. Jagalah diriku dengan Islam, qaiman, ketika aku berdiri. Wa'simni bil Islam qaidan, ketika aku duduk, jaga Islamku, maksudnya tetapkanlah imanku ketika aku berdiri, ketika duduk. Waraqidan qaidan, duduk, raqidan tidur. Berdiri, duduk, raqidan tidur. Wala tusmit bi piya aduwan. La tusmit bi piya aduun wala aduwan wala hasidan. Wala tusmit piya
aduan wala hasidan. Ya. La tusmit. Allahumma la tusmit biya aduan wala hasidan. Ya Allah, janganlah engkau membuat musuh dan orang yang dengki, janganlah kau buat gitu. Ya, musuh dan orang yang dengki kepada aku, senang ketika aku dapat kesusahan. Nah itu la tusmit bial a'da, itu ada doa itu. Janganlah membuat musuh dan orang dengki senang ketika aku dapat apa? Kesusahan. Jadi kalau kita susah, kalau kita susah, kemudian orang ngelihat kita susah, dia senang, itu bukan kawan namanya apa? Musuh, yaitu dengki. Kan kalau orang dengki begitu, kalau seandainya temannya dapat kesusahan apa? Syukurin. Nah syukurin itu ada senang. Nah ini bacanya sesudah apa tadi? Suratul Mulki. Allahumma inni, masih tetap nih doa setelah baca suratul Mulki. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatin. Ya Allah, aku berlindung olehmu, denganmu olehmu. Artinya minta dijauhin oleh Allah dari kejahatan setiap makhluk tuh. Kulli dabbatin makhluk, Nah, yang melata ini ada yang punya akal manusia, ada yang tidak punya akal binatang. Anta akhidun binasiyatiha, engkaulah yang mengambil ubun-ubun mereka. Artinya engkaulah yang berkuasa. Jadi binatang itu itu kan inian perintah Allah itu. Jadi engkaulah yang memerintah berkuasa kepada mereka. Aku berlindung jangan sampai makhluk-makhlukmu itu melakukan keburukan terhadap diriku. Wa as'alukal khairal ladzi biyadik. Dan aku minta kebaikan yang ada di kekuasaanmu. Nah, itu tadi dibaca sesudah baca suratul Mulki. Nah, apa fadilahnya gitu? Kafahullahu ma hammahu minal jinni wal insi wad dawab. Maka Allah Ta'ala akan pelihara, kafahu, Allah cukupi, Allah pelihara apa yang dia khawatirkan, apa yang dia takutkan dari kejahatan jin, manusia dan hewan. Ya Ali, idza aradta hajatan, jika engkau ada hajat, apa hajat, apa ada hajat, kalau kamu ada kebutuhan, keperluan agar supaya Allah mudahkanlah. Yang namanya manusia hidup itu udah pasti punya apa? Ini semua. Kalau kita bilang orang yang ada hajat, orang fakir miskin, enggak, orang kaya juga apa? Kan manusia itu enggak ada yang sempurna. Walaupun dia orang kaya, pasti ada kebutuhan. Nah, apabila kita ingin kebutuhan kita ini kita dapati. Nah, ini Faqra ayatal kursi. Bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Wad'ullah, minta sama Allah fil humumi wal karbi. Fil humumi wal karbi. Minta sama Allah fil humum wal karbi, saat kamu sedang susah. Waqul, sambil mengucap ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghiitsu faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Setelah baca ayat kursi, baca ini ya hayyu ya qayyum. Jadi wad'ullah yang dibaca itu sabda Nabi. Wad'ullah fil hum wal karbi. Jadi setelah baca ayat kursi dilanjutkan dengan apa? Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang selalu hidup, wahai zat yang qayyum, yang selalu mencukupi hambanya. La ilaha illa anta birahmatika astaghits.
dengan rahmatmu aku minta tolong. Astagfirullah. Faghfirli, ampuni saya. Wa aslih li sya'ni, dan perbaikilah keadaanku. Wa farij hammi, dan hilangkanlah hilangkanlah kesedihanku. Fa innallaha yaksifu ankal humuma, maka Allah Ta'ala akan menghilangkan kesedihanmu. Wa yufarrij ankal kurub, menghilangkan segala kesusahanmu. Wa yaqdi lakal hawaij, dan apa yang kau butuhkan Allah sampaikan. Ya Ali, idza asabaka hammun au amrun, ya Ali, apabila kamu menimpamu hamun, kesedihan, kesusahan, au amrun, atau kesulitan apapun, qul, katakan, ucapkan, subhanaka rabbi la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Itu bacaannya. Ya Ali, idza asabaka hamun au amrun, bacanya kita subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Ya Ali, aksir minad doa. Ya Ali, perbanyakkanlah kamu doa. Allamanihi Jibril, yang saya diajarin oleh malaikat Jibril. Wa huwa ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Wa huwa ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Atau mengekalkan din wad dunya, dunia akhirat. Artinya mengekalkan, membuat bahagia dunia akhirat. Allahumma, ini yang Nabi diajarin oleh malaikat Jibril. Inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Kayaknya saya nggak pernah tinggalin ini kalau habis sholat. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi mau doa nggak usah panjang-panjang, singkat aja. Nah, ini yang Jibril selalu ngajarin sama Nabi, jangan sampai tinggalin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, kami minta ampunan. Berarti minta ampun, kita berdosa. Banyak dosa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang mau masuk surga, orang ingin masuk surga gampang. Syaratnya beriman. Beriman sama Allah yang benar, kemudian iman sama Nabi Muhammad sebagai utusan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan, pasti masuk surga. Yang sulit bukan masuk surga, langsung masuk surga. Langsung masuk. Kalau hanya asyhadu an la, pasti masuk surga. Tapi kapan masuk surganya? Belakangan. Kalau nggak diampuni namanya dosa. Sedangkan kita ini walaupun beriman tidak luput dari apa? Dosa. Makanya kita setelah kita beriman, kita minta diampuni dosa kita supaya langsung masuk surga. Ini sama seperti riya tadi. Kita anggap riya itu kan apa tadi? Ingin dipuji. Demikian juga yang kita anggap dosa itu apa? Kena nggak melaksanakan perintah Allah, melanggar larangan Allah. Itu yang selalu kita pahami dosa itu. Namun yang namanya dosa bukan hanya itu. Makanya kita ini dosa banyak banget. Perintah Allah pun kita laksanakan masih tetap dosa. Apabila perintah, apalagi kalau perintah Allah apa? Kan masih banyak perintah Allah yang belum kita laksanakan. Kita laksanakan aja masih dosa. Makanya dosa kita banyak. Mana contoh buktinya? Ente habis sholat. Habis sholat baca astagfirullahaladzim. Kecuali habis maksiat gitu. Nah habis sholat astagfirullahaladzim. Berarti apa itu kan? Perintah yang kita laksanakan masih dosa. Karena belum benar. Sholat kita belum benar. Ada orang tua nyuruh anak lakinya nyuci motor. Kalau ibu-ibunya nyuruh anak perempuannya nyuci piring. Sesuai atau cuci pakaian.
Tuh anak laki melaksanakan perintah orang tuanya nyuci motor. Si perempuan laksanakan ibunya nyuci piring, nyuci pakaian. Tapi nyucinya asal-asalan gitu. Kira-kira itu bapak dan ibunya masih ngomel nggak? Padahal dilaksanakan. Nah, kita sholat kita asal-asalan kan? Masuk ya. Paling-paling khusyuknya waktu takbiratul ihram doang. Allahu Akbar. Habis takbiratul ihram udah pikiran kemana-mana. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada lagi semacam dosa ya, yang kita kadang-kadang kagak ngitung kalau itu dosa. Apa itu? Tidak syukur sama nikmat Allah. Mana contohnya? Habis keluar dari WC, apa disuruh baca? Ghufranak. Anak kecil aja TK disuruh apa? Tapi gurunya nggak pernah baca itu. Kan habis keluar dari WC, ghufranak, ghufranak, ghufranak. Ghufranak itu sama seperti astagfirullah artinya. Emang dia di WC maksiat. Sehingga setelah keluar dari WC disuruh minta ampun. Apa dosa kita keluar dari WC? Nggak syukur. Ente pipis satu hari berapa kali? Apalagi puasa nih. Menjelang sahur minum banyak. Supaya takut besok aus. Ya. Besok takut aus, minumnya apa? Ini jam 9 udah 3 kali kencing. Baru jam 9 pagi udah 3 kali kencing. Nah, sekarang setiap ente kencing syukur nggak sama Allah? Kagak pernah. Itu nikmat, ya. Kencing itu nikmat. Seandainya mampet, tahu mampet? Oh, ente mau kencing mampet, mau buang air mampet. Wow, berapa biaya yang harus dikeluarin? Nggak pernah kita syukur sama Allah. Dosa. Makanya setelah kita keluar dari WC, ghufranak. Jadi kita ini dosa nih. Makanya kita perlu ampunan Allah supaya kita langsung masuk afiah minta. Bukan sehat. Kalau sehat itu cuma badan doang. Kalau afiat ini sehat lahir batin. Ya. Kalau dikasih badan sehat, tapi pikiran nggak sehat. Nah, itu ada kisah. Seorang berdoa selalu yang diminta sehat-sehat. Allah kabul. Ya. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara tanpa melakukan kesalahan. Nah, di dalam penjara sehat dia. Makan 3 kali dikasih. Habis makan tanpa cuci piring. Sehat nggak? Nah, tapi batinnya sehat nggak? Nah, disitulah dia baru sadar kalau yang diminta selama ini salah. Harusnya mintanya bukan sehat apaan? Afiat. Baik. Nah, itu sehat wal afiat. Wal mu'afatad daimah fid din wa dunya. Ya Ali idza ra'aital hilal. Oh. Jika kamu ngelihat bulan, maksudnya di awal bulan gitu ya. Kan semua orang nggak bisa ngelihat bulan. Kamu kalau di awal bulan fahalil salasan, baca tahlil 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kabir salasan, Allahu akbar. Allahu akbar. Qul Allahu akbar wa a'azzu wa aqdar mimma akhaf. Wa qul Allahu akbar gitu. Wa a'azzu wa aqdar mimma akhaf. Qul Allahu akbar 3 kali, kemudian Allahu akbar wa a'azzu wa aqdar gitu. Setelah Allah akbar 3 kali dilanjutin dengan Allahu akbar a'azzu wa aqdar. Mimma akhaf. Nah, artinya apa? Engkaulah yang maha besar, engkau maha mulia, engkau maha kuasa dari apa yang aku takuti. Ya. Nah, ya Ali idzalah kita man tahduruhu. Nah, ini kalau kita takut sama seseorang nih. Idza laqita man tahduruhu faqul Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wa astafika ghadabahu wa a'udzubika min syarrihi. Ya. Apabila kamu jumpa laqita man tahduruhu, orang yang kamu takut, doanya Allahumma inni adra'u bika min nahrihi. Ya Allah, ya. Adra'u bika fi nahrihi. Ya Allah, ya. Adra'u bika fi nahrihi. Nah, apa itu adra'u? Tolonglah aku
ya, tolonglah aku, ya. Kuasailah leher yang orang yang kita takutin gitu. Astafika wadhabah, aku mohon supaya engkau, ya, hentikan gitu kemurkaannya. Wa a'udzubika min syarrihi, aku berlindung kepada engkau dari kejahatannya. Niscaya kita diselamatkan oleh Allah dari yang kita takuti tadi. Nah, kemudian yang terakhir fi fununin satta. Nah, wasiat Rasulullah pada Ali, ya, pada berbagai macam, ya, berbagai macam perkara gitu, fununin satta. Qala alaihi wasallam, ya Ali, ibda man lakita minal muslimin bisalam. Ya, mulailah, ya, setiap kau jumpa kepada saudaramu dengan ucapan apa? Salam. Assalamualaikum, ya. Jadi sebelumnya lain-lain assalamualaikum dulu. Ya. Jadi sebelum ngomong assalamualaikum dulu. Nah, ibda. Kemudian yaktubillahu laka 20 hasanah. Allah tulis bagimu 10 hasanat. Waruddat salam. Nah, kemudian, ya, kalau kamu diberi salam, maka kamu apa? Jawab. Nah, ini ada tebakan, ya. Selalu perbuatan yang wajib pahalanya lebih besar daripada yang sunnah. Ada sebaliknya, perbuatan sunnah justru pahalanya lebih banyak daripada yang wajib. Jawabannya ini, beri salam. Beri salam sunnat. Beri salam jawab apaan? Wajib. Pahalanya lebih banyak mana? Nah, yang sunnat. Kenapa ente dapat pahala wajib? Kan gara-gara saya. Wallahu yaktubu liman radahu arba'ina hasanah. Bagi yang menjawab berapa? 40 hasanah. Bagi yang menjawab, yang memberi salam berapa? 20. Ya. Nah, itu gara-gara ente dapat 40 kan gara-gara saya. Jadi berarti dia dapat berapa itu? 60. Ya, 20 memberi salam sepertinya. Ya Ali, iyyaka wal ghadab. Ya. Wahai Ali, jauhilah kamu punya sifat pemarah. Fa innahu minasyaiton. Karena marah itu sumbernya dari setan. Ya. Makanya kalau kita marah itu cara meredamnya itu dengan apa? Ya, wudu. Karena wudu itu air, bisa memadamkan apinya setan. Fa innahu wa huwa aqdar ma yakunu 'alaik fi halatil ghadab. Setan itu, ya, bisa menguasai kamu sedang apa? Kan kalau kita marah bisa dikuasai oleh setan. Kenapa? Ya. Karena kita tidak terkontrol kalau lagi apa? Marah. Oleh karena itu seorang qadhi, hakim, kalau lagi marah enggak boleh. Ya, memutuskan sesuatu lagi marah enggak bisa, ya. Nah, ini bisa dikuasai setan. Wa iyyaka wa da'watal mazlum. Jauhilah kamu doanya orang yang tersakiti, orang yang terzalimi. Fa innallaha yastajibulah. Maka Allah mengabulkan doa yang mazlum. Ya, kalau kita dizalimi, ya, kalau ente ngezalimin orang yang dizalimi doanya. Biasanya kalau orang dizalimi bukan doa namanya. Sumpahin. Ya, sumpahin. Itu ada malin kundang. Bukan malin katanya. Malin kundang. Nah, siapa yang mazlum? Ibunya. Kan malin kundang udah jadi raja tuh. Ya, ibunya bilang, "Wahai malin sini." Dia enggak akui dia. Nah, kan berarti ibunya mazlum. Disumpahin sama ibunya, jadi batu lu, jadi enggak? Nah, jadi batu. Nah, itu contoh. Jadi bukan doa nih, kena sumpahannya orang yang dizalimi apa? Mustajib. Wa in kana kafiran, walaupun dia kafir. Ya, jadi syarat enggak menjadi syarat diijabahnya itu orang mukmin walaupun dia orang kafir. Fa alaihi kufruhu. Fa'alaihi kufru, ya, kekafirannya ya kembali kepada dirinya. Kalau kita omongin kan bukan kekafirannya ini, doanya, ya.
Ya Ali, iyyaka wal yamin al fajir, al yamin al fajir. Ya Ali, jauhilah kamu sumpah. Nih, sumpah-sumpah yang bohong. Fa innaha manfaatun lisil'ah, karena sumpah yang bohong ini ya ada keuntungan buat barang ya, supaya barangnya laku, supaya untung. Kan sumpah-sumpah tuh ada orang nawar ya, ente nawar segitu demi Allah, ya, belum pulang modal nih. Ya kan akhirnya orang beli kan, karena disumpah orang beli. Nah itu manfaat. Tapi manhakoh li rizki, tapi Allah hilangin keberkahan rezekinya dan umurnya. Makanya dia nggak kaya-kaya. Ya Ali, man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar arghamallahu al-fa'dui. Siapa orang yang amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah taala akan apa itu? Allah akan jauhi dari musuh ini. Wa man shadaqa fi umurihi ghadiballahu li ghadabi. Siapa orang yang selalu jujur, benar jujur dari semua urusannya, maka Allah taala murka, Allah mengikuti murkanya. Ya, kalau ente murka, Allah ikut murka. Wa idza bakal yatimu ihtazzal arsy. Apabila anak yatim nangis, anak yatim nangis karena kita tidak peduli, maka arasnya Allah bergoyang. Faqala ya Jibril, ya kata Allah, ya Jibril wasi'in nar, luaskanlah neraka liman abkahu, bagi orang yang membuat anak yatim apa? Nangis. Wa wasi'il jannah liman adhakahu, luaskanlah surga bagi orang yang ya bisa membahagiakan anak yatim. Ya Ali ad-dinun nasihah. Ya Ali, agama itu nasihat. Lillah wali rasulihi walil mu'minin. Nasihat bagi Allah, bagi Rasul, bagimu. Nah, nasihat bagi Allah itu artinya melaksanakan aturan Allah. Nasihat untuk Rasul bukan arti kita nasihatin Rasulullah. Ya, melaksanakan perintah Rasul. Nah, kalau lil mu'minin saling mengingat. Nah, mengingatkan wa tawasau. Ya Ali, sab'atun min ummati fil jannah. Ya Ali, ada 7 golongan, bukan 7 orang. 7 golongan umatku di surga. Sabun taib, pemuda yang sering tobat. Kan kalau pemuda ini lagi sedang apanya nih? Wa man tasaddaqa sirran, yang sedekah ya tidak diketahui oleh siapapun. Nah, wa man yuaddi salatad duha, yang melaksanakan salat duha. Kan ada 7 dihitung. Syabun taib, tasaddaqa sirran, wa man yuaddi 3. Wa man kana zahabu malihi ahwan alaihi min fawati salatin. Orang yang ya hilang hartanya lebih ringan daripada ketinggal salat berjamaah. Ya. Coba kita gimana kalau itu? Ya, orang yang hartanya hilang ya lebih ringan daripada ketinggalan 1 kali sholat berjamaah. Ya. Nah, itu 4 kan. Wa man dama'at ainahu fi khasyatillah. Orang yang mengucurkan kedua mata air mata karena takut sama Allah. Wa man zahamal ulama fi majalisihim. Orang yang berdesek-desek ya. Desek-desek apa? Ya. Hadir di majlis ta'lim. Ya Ali, man arsyadal a'ma biyadihil yusra jaa yaminuhu fi yaminik. Ya Ali, siapa orang yang nuntun orang buta dengan tangan kirinya, jaa yaminuhu fi yaminik. Ya. Maka tangan kanannya nanti dituntun oleh Nabi di surga. Ya, jadi Nabi nuntun dia masuk ke surga pakai tangan kanan. Gara-gara tangan kirinya nuntun orang. Ya Ali, idza kana al-insanu fi sakaratil maut fa inna ma fasilahu tusallimu ala ba'din. Ya Ali, apabila orang mengalami sakratul maut, bukan hatu sakarat. Kenapa sakarat? Kesusahan. Nah, ini dia. Karena tiap-tiap apa ini? Sendi
tiap-tiap sendi itu berpisah satu sama yang lain. Ya, selamat tinggal. Karena orang meninggal dunia, rohnya itu dicabut dari mulai ujung jari kaki. Nah, ujung jari kaki ada berapa sendi itu? Ya, yang udah rohnya udah selamat tinggal. Ya, jadi tiap-tiap ruas, tiap-tiap sendi ruas yang sudah dicabut rohnya, wada. Ya, apa itu? Mengatakan apa? Memberi salam wada. Wah, apa tuh? Assalamualaikum wa inni mitu, ya. Gitu ya. Ya, saya udah enggak ada roh, kata apa itu? Kata jempol kakinya yang sudah tidak ada. Terus sampai sendi-sendi sampai kemana nih? Ke leher. Nah, jadi tiap-tiap sendi yang sudah tidak ada nyawanya, ya, apa itu tadi? Mengucapkan selamat tinggal. Wa kaza sya'rah al-bayda ala sya'rati sauda. Demikian juga, ya, rambut yang putih atas rambut yang hitam. Jadi apa namanya? Uban. Ya Ali, maksudnya rambut hitam kita ini kalau udah mulai putih bilang apa? Selamat tinggal. Nah, ya. Nah, ini namanya. Nah, kalau rambut ini ini namanya apa? Ini nasihat, ya, yang kita ngomong, ya. Utusan malaikatul maut, ya. Pernah Nabi Daud alaihissalam, ya, kalau Nabi Daud ini, kalau Nabi dan Rasul itu biasa ketemu malaikat biasa, ya, seperti Nabi Daud sering ketemu malaikatul maut, ya. Bukan karena Nabi Daud mau meninggal, enggak. Nah, dalam pertemuan itu Nabi Daud, ya, menyampaikan permohonan, ya, usulan. Wahai malaikatul maut, saya mohon agar supaya ketika engkau mau mencabut nyawa seorang hamba jangan sekaligus, ya. Harus dia apa? Kasih tahu sebelumnya supaya yang bersangkutan siap-siap, ya, gitu, menyiapkan diri. Nah, ya, jangan sekaligus langsung datang langsung itu secara tiba-tiba gitu. Apa jawaban malaikatul maut? Kata malaikat, sebelum kau sarankan saya udah kasih, tapi yang saya kasih tahu nggak hidup-hidup. Tahu nggak hidup-hidup? Ya, nggak ngeh aja. Nah, sehingga saran-saran malaikat maut itu sudah habis semua, lah udah nggak ada kompromi. Nah, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqna. Nabi Daud penasaran, apa pesan-pesanmu kepada orang yang sudah mau meninggal dunia supaya dia sadar gitu. Salah satunya di atas uban, ya. Jadi uban itu nasihat utusan malaikatul maut. Tapi uban itu nggak ngomong. Emang uban tuh ngomong. Ya, jadi kalau orang udah mulai beruban, uban tuh utusan malaikatul maut. Apa kita kata-kata uban tuh? Ya, nah, sebentar lagi ajalmu datang, ya, rubahlah sikapmu. Nah, itu uban, ya, ngomong tapi kita nggak dengar. Nah, kata malaikat maut, tadi kamu bilang banyak, setelah uban apa? Kasrotul ilal, banyaknya penyakit. Nih, banyaknya penyakit ini dialami uban, banyak penyakit sama orang yang kepalanya banyak. Makin banyak kepala, makin banyak uban, makin banyak penyakit. Ente protes. Orang sejak lahir sampai meninggal dunia kepalanya atuh. Kenapa dia bilang kepalanya banyak? Makin banyak kepala, makin banyak uban, makin banyak penyakit. Maksudnya kepala itu umur. Nah, kalau kendaraan ganjil genap yang dihitung yang mana ganjil genap? Yang di belakang. Ganjil genap yang dilihat sama polisi yang belakang. Tapi kalau orang kepalanya banyak, yang dilihat yang mana? Depan. 30 tahun, umur 30 sampai 39, kepalanya berapa? 3. Yang dilihat yang depan 30 sampai 3, kepalanya berapa? 3. Sekarang 39, habis itu apa? 40 sampai 49, kepalanya berapa? Habis itu berapa? 50 sampai 59, kepalanya berapa?
Makin banyak kepala, makin banyak uban, makin banyak. Nah, itu adalah utusan malaikatul maut. Namanya komplikasi. Kan banyak penyakit gitu. Apa ya? Yang ente bohongin bukan malaikat, orang, supaya orang sangka ente masih muda. Masa iya malaikat bohongin. Nah, tanya lagi malaikat Daud, apalagi ada lagi? Ada naksus sam'i wal basar. Allah kurangin pendengaran, Allah kurangin penglihatan. Sama ini dialami oleh orang yang banyak kepala. Makin banyak kepalanya, mau ngaji nggak ada kacamata nggak kelihatan. Orang nanya, apaan gua nggak denger? Nah, ini tadi itu. Ya Ali, ihfaz terakhir, ihfaz wasiyati. Nah, ini pesannya Nabi pada Ali, peliharalah, ingatlah tuh, ya, peliharalah, ingatlah, amalilah wasiatku, kama hafal Tuhan, an Jibril. Semuanya ini aku dipesan oleh malaikat Jibril. Nah, Jibril dari mana? An Robin taqaddamat asma'uhu wala ilaha ghairuhu itu. Jadi wala ilaha ghairuhu. Tamat. Dengan demikian maka selesai ya bacaan takrir kita dari Tuan Musannif Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah sampaikan pahalanya kepada Tuan Musannif agar supaya buku yang kita baca bermanfaat bagi kita bersama. Dan kita mohon berkah Fatihah pula agar Allah Ta'ala memanjangkan umur kita sehingga jumpa lagi di Ramadan pengajian-pengajian pada tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat taufik hidayah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.